Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Halo sahabat iCare semuanya, wah apa kabar nih? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah harus dong, dalam era pandemi seperti ini, sehat itu menjadi yang nomor satu kan? Betul banget Der. Nah ngomong-ngomong tentang sehat nih, hari ini kita mau berbagi informasi apa sih untuk sahabat iCare di rumah? Kamu nggak tahu Steph? Apa tuh? Clue-nya adalah hari yang baru diperingati beberapa hari lalu, tau nggak? Hari yang baru diperingati beberapa hari yang lalu nih. Aduh, apa ya? Sumpah, nggak tahu. Udah menyerah duluan Udah ya? menyerah. Oke, pada tanggal 23 Juli kemarin baru diperingati Hari Anak Nasional. Oh. Jadi aku mau ngajak kamu ngobrol sama salah satu orang tua yang kece dan juga anaknya. Karena kan orang tua itu juga berperan ya tentunya untuk menciptakan generasi penerus bangsa dan dalam tumbuh kembang seorang anak. Betul, setuju banget 100% sama kamu Dan. Apalagi kan di kondisi pandemi seperti ini ya, peran orang tua pasti sangat besar sekali. Ini manfaat banget kan nanti untuk kita, untuk sahabat iCare yang Iya dong. tentunya punya anak yang mungkin kamu bentar lagi ya. Amin ya. Ya. Tapi kalau gitu kita mau ngomong sama siapa sih hari ini? Udah deh, ikut aja yuk kita ngobrol yuk. Yaudah deh yuk. Mau kemana ini? Mau kemana? Mau mendarat? Hai Disti dan juga Biru. Halo. Hai. Apa kabar? Hai, say hi. Apa kabar? Biru Disti? sekarang udah gede banget ya, umur berapa sekarang? Umur berapa? Umur berapa? 5 gimana 5? Tangannya? 5. Oh, Oke. 5. Ya ampun, hebat. Apa kabar Disti? Terbaik. Baik ya semuanya ya. Nah ini Steph, tadi orang tua yang kece yang aku mau ajak ngobrol karena memperingati Hari Anak Nasional. Kita ngobrol-ngobrol ya Dis ya. Yuk, ayo Biru kita sambil gitu yuk. Main-main yuk. Wah, tinggal pilih. Biru mau duduk di sebelah mana? Ibu mau pilih ya. Ibu di Yuk. sini. Ibu mau di sini. Oke. Ibu mau di sini. Kamu Tante di mana, gimana? Tante? Tante Kamu mau di mana? Oh, di situ. Biru di sini berarti. Oke. Nah ini juga ada ini nih buat Biru nih Biru buat nih, gambar. katanya Biru suka gambar ya. Ayo, Boleh nih. coba. Tadi katanya bisa gambar apa? Lion, singa, Mau gambar matahari. apa ini biar nggak hilang ya? Iya. Gambar Coba singa. gambar. Tapi kalau dari Disti sama Biru sendiri ada yang merasa beda nggak sih Disti sekarang gitu kan era pandemi seperti ini sama aktivitas sebelum pandemi? Anak-anak tuh kangen banget untuk bisa main. Baru-baru ini soalnya baru bisa dia main di tempat terbuka. Biasanya cuma main di area komplek aja, nggak mau jauh-jauh ya Virtual kan. semua. Semua serba virtual. Benar-benar. Yang biasanya bisa nge-mall kemarin-kemarin sama sekali sampai sekarang juga nggak nge-mall sih. Makanya seneng banget ya diajak main ke sini ya Biru ya. Banget. Nah menurut Disti sendiri ada dampaknya nggak sih selama ini ke anak walaupun hanya ya jadi di rumah aja tapi dampaknya yang bisa dilihat gitu ada nggak? Kalau dampak yang di rumah aja sebenarnya banyak oke-nya Sini, ya sayang, Biru. karena lebih banyak aktivitas bersama. Aku jadi pengen nanya Biru nih, Biru kan selama ini jadi nggak sekolah, kamu sedih nggak? Pengen ketemu teman-teman nggak? Sedih. Terus yang di rumah biasanya ngapain aja kalau sama ibu? Kalau sama ibu biasanya Biru Main apa biasanya? main kepiting atau pukul guling. Pukul guling, ih seru banget. Main kepiting, Main ini kepiting. kepiting, sama pukul gua. Enggak. Oh kayak gitu. Ada Di ini. Enggak. Ini masih di luar. Ini belum di luar itu. Ini belum di Oh, luar. kalau ini di belum. rumah aja bisa main kepiting. Kalau di luar katanya nggak main kepiting. Nah, Disti ini kan sama pandemi ini kadang-kadang ada kebutuhan-kebutuhan anak yang katanya tidak terpenuhi dari mulai edukasi lah, dari mulai sosialisasi bahkan ada yang tidak terpenuhi itu katanya gizi dan sampai nutrisinya juga. Nah, itu dari Mbak Disti sendiri gimana selama ini? Iya, sebenarnya banyak juga hikmah yang didapat ya dari pandemi ini ya. Ya. Termasuk kayak misalnya kalau kita lihat ruang lingkup dari keluarga kecilku ini gitu ya, nggak kecil-kecil banget gitu. Tapi yang sebelum-sebelumnya aku jarang banget masak, aku
aku jadi sangat-sangat sering banget loh Iya, kemarin-kemarin iya, di iya. dapur. Kita nggak perlu susah payah untuk mikirin mereka mau makan apa gitu. Tinggal nanya aja, mereka lagi pengen makan apa gitu. Jadi kita tinggal kombinasiin dan untungnya juga anak-anakku tuh suka makan sayur. Tapi mereka bantuin gak sih? Biasanya kakak-kakaknya. Biru biasanya bantuin ibu masak nggak? Ibu suka masak ya? Sukanya gambar aja ya? Gambar. Masakan ibu enak gak sih? Masakan ibu enak? Iya. Sepertinya iya. Sepertinya iya. Paling suka apa tuh makanannya kalau ibu masak? Biru suka samosa. Samosa. Oh, samosa. Ibu suka masak samosa ya? Oh, Oke. pinter ya udah bisa ngenalin gitu ya. Makan-makanannya apa aja yang disuka gitu. Selama ini juga dengan keterbatasan yang ada untuk mencegah anak jadi sampai stres karena banyak nggak keluar, nggak ketemu temennya, itu dari diri sendiri gimana? Biasanya ya kita itu tetap ada agenda untuk keluar dari rumah. Oke. Jadi keluar dari rumahnya tuh ngapain sih? Jogging pagi. Oke. Kan mereka sepedahan ya, jadi itu hiburan juga buat mereka. Yang pasti sering ngajak ngobrol itu aja sih. Nah, Karena itu dia ya. kadang-kadang kita cuma meraba ngerasa kalau anaknya baik-baik aja gitu. Padahal enggak, mereka tuh butuh temen untuk ada di sampingnya gitu. Ya, ya. Hanya sekedar dengerin doang gitu, mereka curhat apa oke, kita iya-iyain aja. Jadi memang hal-hal kecil itu sebenarnya berpengaruh banget kan, makanya untuk kesehatan dan mental dan juga fisik anak. Iya benar, mental tuh penting banget Iya, ya. iya, Nggak iya. cuma untuk anaknya, untuk orang tuanya juga ya. Iya, iya. Itu orang tuanya yang curhat ke anaknya ya. Iya kadang-kadang gitu loh. Iya. Jadi ternyata anak-anak itu jauh lebih enak untuk dijadiin tempat curhat. Kayak tahu gitu kalau kita lagi capek tuh mereka bantuin pijitin gitu loh. Nah, pas banget setelah ini kita akan berbincang-bincang lagi bersama dengan seorang psikolog anak nih, Oke. Mbak Disti. Jadi untuk sahabat iCare di rumah jangan kemana-mana, tetap di Metro iCare. Biru paling suka kalau ibunya ngapain? Main kepiting, kepiting lagi. Ayo. Nah, sahabat iCare, sekarang kita sudah kedatangan Anastasia. Beliau merupakan psikolog anak. Selamat pagi, Mbak Anastasia. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Halo Mbak Disti, halo. Nah, berbicara tentang proses tumbuh kembang anak, khususnya di tengah kondisi pandemi seperti ini ya kan Mbak, itu pasti menjadi sebuah tantangan dong ya untuk para orang tua. Kalau dari Mbak Anastasia sendiri nih, menurut Mbak seberapa besar sih peran orang tua dalam proses tumbuh kembang anak? Biasanya anak-anak itu terdampak kalau orang tuanya juga terdampak. Kadang-kadang kitanya yang sebagai orang dewasa lebih susah beradaptasi dibanding anak-anak. Jadi untuk membantu tumbuh kembang anak, ternyata kita sebagai orang dewasa itu yang perlu mengenali, mengelola emosi kita dulu, mengelola stres kita, belajar adaptasi dulu. Kalau kita udah ready, udah siap, baru kita bantuin anak. Oke, tadi kan juga sempat cerita tuh Mbak Disti, kalau Mbak Disti yang sebagai orang tua malah curhat ke anak. Nah itu kan membantu juga biar nggak stres dan juga nanti membantu anaknya. Itu gimana Mbak Disti? Kita pengen banget untuk bisa cepat beradaptasi kita orang tuanya supaya anak-anaknya tetap dalam porsi yang sesuai. Gitu. Apapun porsinya, entah itu gizinya, secara mentalnya, kebutuhan pendidikannya. Cuman kan tetap ya kita itu up and down ya. Naik turunnya itu sebenarnya orang tua kan tidak hanya saya sendiri, ada suami saya ya. Jadi harus bekerja sama. Sebenarnya itu yang paling penting sih kerjasama ya antara bapak dan ibunya ya. Iya, betul sekali. Seberapa penting peran ayah kan biasanya selalu ibu-ibu yang ngurus anak gitu. Iya. Tapi ayah sekarang juga lagi pandemi kan juga di rumah. Emang harus sama-sama ngurusnya, karena baik anak laki-laki maupun perempuan, mereka sama-sama mendapatkan manfaat yang sangat besar kalau ayahnya dan ibunya benar-benar hadir secara psikologis Oke. gitu, dan kemungkinan buat konflik jadi lebih tinggi kan, karena sering ketemu ya kan di rumah. Itu wajar sekali terjadi, tapi this is a family, keluarga tuh ya kayak gini. Kita sama-sama adaptasi, komunikasi, dan yang tadi Mbak Disti bilang, sekarang itu kita bilang nggak ada, there is no such a perfect parent, nggak ada orang tua yang sempurna, apalagi pandemi kayak gini kan. Good enough parent is already good enough. Jadi orang tua yang cukup, kita tiap hari energinya masih maraton nih, kita nggak tahu sampai kapan. Jadi tiap hari juga kita perlu, sebagai orang tua juga perlu bilang sama diri sendiri, makasih ya hari ini udah usaha. Terus apresiasi diri kita maupun apresiasi pasangan dan anak. That growth mindset itu yang kita butuhin untuk anak-anak bertumbuh kembang, apalagi selama masa pandemi ini. Menghargai diri sendiri. Iya. Peluk diri sendiri.
Mbak Anastasia, ini kan anak-anak tidak menutup kemungkinan resiko terkena COVID-19 juga. Kalau sampai terkena COVID-19 harus yang namanya diisolasi. Nah itu cara menangani secara mental untuk anak-anak yang terkena COVID kan diisolasi. Itu bagaimana? Ada cara tertentu nggak sih? Kalau memang itu membahayakan nyawa, pasti harus medis duluan yang maju gitu. Mungkin dalam cara kita penyampaian kapan harus minum obat, kenapa harus pakai segala protokol, kenapa bajunya kayak baju astronot, itu kita bisa ceritain dengan cara intonasi kayak bercerita gini. Tapi mau nggak mau kalau itu memang sangat-sangat mengganggu mereka, yaitu harus dilewatin dulu. Nanti begitu mereka udah selesai baru kita bisa melakukan pemulihan psikologis sih. Oh gitu. Biasanya gitu. Let's say sampai kena harus diisolasi, dan ceritanya isolasi di rumah sakit kan orang tua tidak bisa mendampingi gitu. Iya. Nah itu ada nggak sih kalau dari sisi psikologi untuk menangani biar anak juga nggak makin stres? Paling yang kita bisa lakukan adalah mereka masih boleh gambar-gambar untuk mereka menyalurkan apa yang mereka inginkan. Dan buat anak-anak apalagi yang usia kecil itu kan yang paling penting di dunia mereka tuh ayah ibunya. Jadi gimana misalnya apakah ayah ibunya boleh bikin gambar, surat, terus masukin ke dalam tempat isolasi gitu kan. Jadi seperti itu sih. Jadi saving life dulu, baru setelah itu psychological approach ya. Karena ini kan sebenarnya lebih kayak suasana emergency ya. Iya pasti. Nah tapi kan kalau tadi kita berbicara tentang tumbuh kembang, nah itu erat sekali kaitannya sama yang namanya pola pengasuhan. Nah kalau dari Mbak Anastasia sendiri, bagaimana sih sebetulnya konsep pola pengasuhan berkualitas? Pasti tiap keluarga tuh berbeda-beda, tapi yang kalau secara psikologis yang kita pengen tuh ada rasa hangat secara emosi, kita ekspresif sama anak, lalu kita berkomunikasi sama anak-anak tuh konkret ya sama anak-anak. Nggak bisa kita bilang jangan males atau harus sopan, itu kalimat yang abstrak buat mereka. Tapi harus perilakunya apa yang kita mau gitu ya. Dan ngomong sama anak tuh dua arah. Mungkin kan ini hal berbeda dibanding pengasuhan kita 2-3 generasi lalu. Dulu kita taunya orang tua otoriter, tapi ternyata buat anak zaman now dan dengan memahami perkembangan otak anak, kita butuh yang komunikasi interaktif. Oke. Oh jadi pengen nanya ke Biru nih. Ibu kalau di rumah suka ngajak ngobrol nggak? Baik nggak Ibu? Baik. Biru paling suka kalau ibunya ngapain? Main kepiting lagi. Ayo main kepiting. Oke deh. Oke, tadi kan sahabat Aker sudah kita lihat ya penjelasan dari Mbak Anastasia tentang tips and trik bagaimana supaya kita tetap bisa menjaga mood anak supaya bisa happy terus selama di tengah kondisi pandemi seperti ini. Dan tenang aja, kita juga ada cuplikan dari Disti dan juga Biru terkait aktivitas-aktivitas seru mereka di tengah kondisi pandemi seperti ini. Seperti apa cuplikannya? Yuk sama-sama kita saksikan cuplikannya berikut ini. Anak ketiga Kamidia Radisti yaitu Jevas Biru Anaking memang dikenal dengan anak yang pintar dan ceria. Melihat Biru dan kedua kakaknya yang aktif, tentunya Kamidia Radisti harus memutar otak untuk mencari beragam kegiatan seru agar anak-anaknya bisa tetap happy walaupun di tengah kondisi yang kurang baik seperti ini. Tanpa mengabaikan protokol kesehatan, perempuan yang akrab dianggap Disti ini sempat mengajak anak-anaknya untuk melakukan beragam kegiatan seru di luar rumah, seperti trekking dan bersepeda. Menurutnya, pandemi bukanlah menjadi penghalang untuk membuat Biru dan kedua kakaknya untuk tetap bergerak aktif menjelajah dunia luar. Tentunya hal ini ia lakukan untuk menjaga tumbuh kembang Biru dan kedua kakaknya agar menjadi generasi penerus bangsa yang ceria, cerdas dan sehat, baik fisik maupun mental. Nah dari Mbak Anastasia sendiri, itu ada nggak sih manfaat yang dilakukan dari aktivitas yang udah dilakukan itu? Iya, kalau saya lihat dari videonya sih asik banget ya, kegiatannya seru. Kebutuhan fisiknya itu disalurkan gitu. Jadi anak-anak tuh butuh bergerak untuk happy gitu kan. Anak-anak kan imajinasinya masih tinggi, jadi anything can be anything. Kita Enakan di rumah atau enakan di mall? Rumah. Aduh, seru Berarti banget. pinter nih ya Mbak Disti sebagai ibu ya. Nah oke, sahabat Aker jangan kemana-mana. Abis ini kita akan lanjut ngobrol lagi dan juga Biru kita nanti akan ngasih makan burung. Oke, senang ya? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Metro Aker. seperti ini kan sebenarnya ada kebijakan-kebijakan yang harus kita ikutin. Orang tua juga punya hak penuh kan buat anak-anaknya. Pasti. Lebih baik kita menjaga dulu daripada terlambat dan kita menyesal ya. Ayo Biru. Ayo Biru. Kan mau semangat ngasih Ya ampun, Itu. sampai pakai lonceng dia. panggil burungnya. Ayo, mana burungnya? Tuh dia nyamperin tuh. Nah, itu
itu Terus dia dia jalan. tuh. Jalannya Ada burungnya nongol. gimana? Mana Kita kasih burung? makan burung. Tuh. Ya, aduh pinternya. Tuh dia nyamperin tuh, Ro. Kesini. Sini. Kita lagi kesini nih. Pancing, Ro. Pancing, Ro. Bunyiin, Ro. Kita lanjut aja nih bincang-bincang ya. Nah pertama ini kan lagi pandemi COVID-19 ya. Aku mau nanya ke Mbak Anastasia. Gimana sih kita cara mengedukasi ke anak-anak biar lebih mengerti bahwa sekarang tuh lagi era pandemi terhadap suatu penyakit yang berbahaya yaitu COVID-19. Cara edukasi yang paling tepat untuk anak-anak tuh gimana? Cara edukasi paling tepat buat anak itu lewat cerita. Oh, lewat cerita. Karena otak anak itu butuh repetisi, butuh pengulangan. Jadi mungkin kita mesti 30, 50 kali, bahkan mungkin 100 kali mengulang ceritanya. Dan itu bisa tiap hari gitu. Jadi memang kalau sama anak tuh perlu seperti itu. Lalu kita bisa tanya juga kayak, oke, dari cerita yang udah disampaikan, menurut kamu harus gimana nih ya? Kayak gitu. Jadi itu sih yang mereka bisa kita lakukan ke anak-anak. Ya, tapi kalau kita bicara soal tumbuh kembang ini kan perlu banget mereka diberikan tumbuh kembang secara optimal gitu ya. Jadi secara fisik, psikis itu penting. Apa sih yang harus dilakukan orang tua berarti? Pastikan mereka punya rutinitas sehari-hari, tidur harus berkualitas, terus juga jadwal kegiatan mereka, terus juga asupan nutrisi makanan harus bagus juga gitu. Berjemur seperti kita lagi berjemur di matahari itu juga membantu mereka, dan ngobrol sih karena anak-anak juga emosinya fluktuatif ya kayak kita. Jadi kalau misalnya nanti mereka ada perasaan aku bosen, aku sedih, aku senang, terus kita dengerin. Nah, tapi kan pas banget nih isu-isu tentang masuk sekolah di era pandemi COVID-19 ini kan masih simpang siur tuh Mbak Anastasia ya kan. Ada yang udah masuk, ada yang belum, ada yang ternyata udah masuk ternyata dipulangin lagi gitu. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa membuat si anak ini terhindar dari paparan virus COVID-19? Iya, kalau seperti ini kan sebenarnya ada kebijakan-kebijakan yang harus kita ikutin. Misalnya kebijakan dari pemerintah Indonesia, Kementerian Pendidikan, lalu kebijakan sekolahnya sendiri. Tapi jangan lupa, orang tua juga punya hak penuh kan buat anak-anaknya. Pasti. Lebih baik kita menjaga dulu daripada terlambat dan kita menyesal ya. Ya ini jadi teaching moment juga untuk menjelaskan ke anak tentang kesehatan. Nah itu dia, jadi jangan mikir bahwa anak-anak tidak berisiko dengan COVID-19, padahal itu berisiko juga. Makanya itu tadi penting ya untuk menjaga biar anak tetap sehat juga. Iya. Gimana sih sebenarnya untuk memberikan ke anak-anak secara gizi gitu ya? Vitamin, apa yang asupan yang sesuai untuk mereka nih di masa pandemi? Oke, jadi kalau misalkan dari kebutuhan gizinya, pertama sih harus kebutuhan gizi. Kadang-kadang orang tua tuh bikin anak asal kenyang aja makannya, makan asal kenyang, padahal gizinya nggak terpenuhi. Jadi Banyak harus nasi terpenuhi, gitu ya, bener. asal kenyang. Biasanya asal makan nasi sampai kenyang, padahal hanya karbohidrat aja. Lalu proteinnya perlu, lemaknya perlu, dari serat perlu. Jangan lupa anak-anak sering aus, jadi sering dehidrasi. Minumannya jangan lupa, dan juga multivitamin. Kalau misalkan memang kurang dari makanan, sekiranya boleh konsumsi vitamin ya dari A, B, C. Jangan lupa mineral dan vitamin biasanya dapat dari sayur. Kalau susah tadi bisa suplemen. Biasanya zinc, zat besi. Nah itu penting semua untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Khususnya di tengah pandemi ini juga vitamin D dan omega 3 ya. Nah yang kayak kita ya biasanya berjemur ya sekarang betul, pagi-pagi. yang berperan penting nih Ya. untuk daya tahan tubuh anak. Nah, jadi Mbak Anastasia dan juga Mbak Distis butuh banyak pihak dalam rangka menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan ceria. Itu setuju atau nggak setuju? Dari Mbak Anastasia dulu deh. Buat aku setuju banget. Setuju banget. Karena kita it takes a village to raise a children, kita butuh banyak pihak ya, cuman perlu tahu juga peran-perannya kayak gimana. Berarti kalau dari saya apalagi ya? Kalau Mbak Anastasia Ahlinya aja bilang dibilang setuju, setuju berarti ya. saya udah pasti bilangnya setuju. Karena kalau dari pengalaman juga kan sebenarnya orang tua itu nggak sendirian ya, nggak cuma support perannya orang systemnya tua mesti aja, banyak iya ya. gitu. Ada juga guru, bagaimana kita bisa memilihkan lingkungan sekolah, yang kemudian itu akan terjadi juga lingkungan teman-temannya gitu. Jadi dari hal itu tentu saja akan menjadi bantuan untuk anak-anak tumbuh kembang mereka. Terakhir, sebelum kita menutup acara ini, pesan penutup dari Mbak Anastasia dan Mbak Disti untuk sahabat iCare di rumah. Situasi pandemi ini pasti kita mengalami rasa tidak nyaman, terus rasa cemas. Cemas itu adalah proses psikologis yang wajar ketika kita banyak hal yang nggak bisa kita prediksi. Terus juga kita bahkan nggak tahu ini sampai kapan. Jadi penting kita sebagai orang dewasa mengenali dulu emosi kita. Kadang-kadang pagi, siang, malam itu emosinya bisa berbeda, nggak apa-apa. Itu bagian dari manusiawi ya. Lalu habis itu kita sebagai orang dewasa cari cara dulu untuk mengelola emosi kita. Dan penting banget tidak menjadikan anak sumber kebahagiaan, tapi kita sendiri harus tahu cara membahagiakan kita. Karena yang ada anak itu yang butuh energi dari kita. Kalau tadi saya rangkum juga ya,
Nyaman itu jangan kita harapkan gitu. Nyaman itu benar-benar kita yang membuat diri kita nyaman gitu. Jadi nggak bisa menuntut lingkungan kita membuat kita nyaman, tapi ayo deh kita yang membuat situasi kita untuk bisa lebih nyaman. Jadi kalau kita udah nyaman dan aman, mudah-mudahan anak-anak kita juga ngerasain hal yang sama. Bener banget. Aduh, setuju Luar banget. biasa. Oke, makasih Mbak Disti, Mbak Anastasia udah mau sharing sama kita, sama sahabat iCare di rumah. Dan tentunya Biru udah kemana ya? Udah seru main di hutan kota Bayi Pelataran ini ya. Dan demikianlah tayangan Metro iCare hari ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk sahabat iCare di rumah. Jangan lupa untuk follow sosial media kami di @metro.icare. Kami berdua pamit dan jangan lupa sehat itu Mudah. Metro TV, knowledge to elevate.